semuanya, welcome back to our podcast Obaku obrolan habis kuliah bersama gue Misha dan Arik. Nah, episode kali ini bakal spesial banget. Kenapa tuh, Arik? Ya, karena di episode kali ini untuk pertama kalinya kita on cam share. Enggak. Bukan itu yang spesial. Yang spesial itu karena kita sedang mengikuti podcast competition yang merupakan bagian dari event PR Pride yang diadakan oleh United Students of Public Relations BINUS Malang. Nah, buat kalian yang penasaran sama PR Pride, kalian bisa langsung aja cek IG-nya yang ada di caption kita. Mereka bakal ngadain acara-acara menarik yang bisa kalian ikuti juga loh. Langsung aja cek di bawah ya. Nah, Shell, untuk kali ini Shell, kita bakal bahas apa, Shell? Nah, untuk episode spesial kita kali ini kita bakal bahas tata cara bersosial media di era pandemi. Yeay! Oke, menurut lo gimana, Rik? Peran sosial media, keadaan sosial media sekarang di era pandemi? Oke nih Shell, menurut gue ya, sosial media ini sekarang menjadi salah satu hiburan utama Shell. Karena kan biasanya kita bisa jalan-jalan, nonton bioskop, terus main kedufan lah, ya ke mall kedufan. Oh iya, kedufan. Nah, kalau sekarang tuh kita cuma bisa via online doang nggak sih? Entah itu main game online atau streaming video secara online, juga sosial media Shell. Kita tuh kayak untuk gua tuh kayak buat menghibur dia itu kayak cuma scrolling Twitter, scrolling Instagram, itu juga udah cukup sih menurut gua. Terus juga ya, menurut gua tuh untuk beberapa pengguna sosial media, mereka itu menjadikan sosial media itu sebagai sumber informasi utamanya Shell. Mereka tuh tahu informasi duluan tuh dari sosial media, bukan dari berita-berita di TV lah atau dari website gitulah. Dia itu lebih tahu dari sosial media duluan Shell. Kayak juga banyak orang-orang yang live report keadaan mereka gitu di sosial media, kayak keadaan lingkungan di sekitar mereka kan, kayak melalui IG Depok 24 jam mungkin kan mereka gitu, live update lah gitu lah langsung. Nah Shell, tapi juga banyak orang-orang yang dia tuh malah memberitakan sesuatu yang palsu gitu atau hoax lah ibaratnya. Nah mereka tuh menggunakan sosial media itu untuk menyebarkan hoax gitu Shell. Kan jadi tuh bukan sesuatu yang etis nggak sih untuk menyebarkan hoax itu. Nah kita sebagai pengguna sosial media yang bijak, kita tuh mestinya menggunakan sosial media dengan baik dan benar Shell. Nah untuk itu kita bakal ngasih tahu nih tata cara bersosial media di era pandemi. Apa sih Shell cara-caranya Shell? Kalau menurut gue, tata cara bersosial media yang baik di era pandemi itu yang pertama, cross check. Kenapa cross check? Nah, kan kayak lo bilang, orang-orang banyak yang share berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Penting banget nih buat kita sebelum share sesuatu di sosial media atau enggak kita baca sesuatu di internet, penting banget nih kita cari tahu bener nggak ya validasinya nih, bener nggak sih valid nih, bener nggak ya kebenarannya. Maksudnya tuh gimana sih? Kalian bisa ngelakuin research, kalian bisa cari dari sumber yang terpercaya. Sumber terpercaya tuh maksudnya gimana sih? Kayak dari redaksi berita yang udah terkenal, yang udah dijamin kebenarannya. Kemudian menurut gue tuh kayak, kan lo tau gak sih ada website yang official dari non-profit organization atau dari udah organisasi pemerintah atau organisasi di bawah pemerintah yang di luar dari itu mereka pasti informasinya valid gak sih menurut lo? Gak mungkin kan mereka kasih hoax gitu kan. Jadi penting banget menurut gue untuk cari kebenaran informasi, terus-terusan cross check, jangan malas baca sih yang pertama menurut gue. Betul banget. Terus nih, ya sih kalau menurut gua, ya lu tuh pasti cari dari sumber yang valid. Soalnya kan kalau sumber yang valid itu ngasih berita hoax kan juga malah merugikan dia sendiri dong. Ntar malah traffic dia turun lah. Jadi kayak menurut kita tuh kayak nggak mungkin banget nggak sih. Nah terus ini juga nih, menurut gua kalau lu ingin nge-share suatu berita sebagai sudut pandang kita sebagai yang baik gitu, kita tuh mesti menyampaikan itu tuh dengan baik gitu. Kayak kita mesti menggunakan bahasa yang baik dan tidak provokatif lah. Kayak lu tuh jangan jadi orang yang toksik lah di internet lah, kayak cara lu ngerespon atau cara lu menyampaikan tuh kayak mesti baik Cal gitu Cal.
Itu sih Cel, kalau dari gue Cel. Kalau lu ada lagi nggak Cel? Kalau menurut gue ada nih sebenarnya tambahan dari yang lo bilang. Kan sosial media itu adalah platform yang luas banget, dan orang-orang di dalamnya, orang-orang yang menggunakannya itu belum semuanya, menurut gue ya, belum semuanya bijak dalam menggunakan sosial media. Ada yang lo bilang kayak tadi toxic. Ada beberapa orang yang toxic di internet, di sosial media terutama. Menurut gue dalam menghadapi orang-orang toksik di sosial media itu bisa kita jaga dari diri kita sendiri. Contohnya gue nih, misalkan gue dan lo ketemu orang yang postingannya ibaratnya toksik yang kayak lo bilang tadi, itu kita sebenarnya bisa tahan diri, bisa tahan emosi, karena kan yang kayak gitu tuh mancing emosi kan. Nah penting buat kita tahan emosi. Kenapa? Supaya nggak memancing keributan. Biasanya kan kalau kita nggak tahan emosi, ketemu orang yang kayak gitu malah jadi ribut. Masalahnya kan kalau kita ribut di internet itu yang lihat bukan cuma diri kita sendiri atau teman-teman terdekat kita. Bisa loh internet fight itu malah jadi viral. Kalau jadi viral gitu kan malu-maluin lah, dianggap gak dewasa. Jadi penting banget buat gue untuk jadi dewasa di internet, untuk tahan emosi, jadi lebih bijak, menghindari konflik-konflik yang nggak penting lah di internet. Terus habis itu juga itu berguna juga lah untuk menjaga kesehatan mental kita, untuk menghindari diri kita dari hal-hal toksik, dari orang-orang toksik di internet. Ya nggak sih Rick, bener kan ya? Iya sih, gue setuju banget sih, karena keributan itu cuma akan memperkeruh suasana nggak sih, entah suasana hati lu jelek lah, entah apalah, pokoknya kacau lah kalau ribut itu. Terus juga iya sih, orang-orang toksik tuh kayak banyak banget sih, kayak kita tuh buat bikin sebuah akun itu semudah itu gitu. Iya nggak sih? Jadi kayak kalau bisa menurut gua kayak kita tuh lebih ke tipe-tipe yang preventif aja sih. Kalau kita kayak tahu wah ini orang nggak baik nih menggunakan sosmednya nih, kalau bisa lu blok aja biar lu nggak biar dia tuh tidak merusak hari-hari lu gitu kan. Terus juga kalau perlu lu kesel banget nih, lu report aja tuh akun, lu share di story lu, tolong ya report akun ini. Gak bisa gitu Rick, kalau misalkan bisa, ya? Kita itu bisa jatuhnya menyebar kebencian. Kalau misalkan dia dasarkan dendam pribadi, ya janganlah kita share akun itu dan minta orang-orang lain untuk report. Kecuali kalau emang dia meresahkan masyarakat banget dalam jumlah banyak, meresahkan orang dalam jumlah banyak, gak apa-apa lah, report lah, suruh orang-orang untuk report. Ya itu penting sih Rick, apalagi kan gini ya, kita kan keadaannya pandemi aja tuh udah menyusahkan banyak orang, udah bikin kita resah. Masa kita mau tambahin lagi di internet, kita tambahin ada drama-drama di internet. Aduh jangan deh, mending kita share hal-hal yang positif kan. Social media itu sebenarnya platform yang bagus banget kalau misalkan kita bisa isi dengan hal-hal positif. Jadi stop lah, jadilah dewasa di internet, tahulah tata cara bersosial media. Yang akan Rick, betul kan? Setuju banget Sel, gue sama lu sih Sel. Mungkin segitu aja nggak sih? Ya, bareng mana? Ya segitu aja mungkin dari tim Obaku. Tapi sebelum kita tutup, gue mau ingetin buat para pendengar kita dan buat para penonton IGTV kita untuk terus jaga kesehatan kalian. Dan untuk kalian yang mungkin terpaksa situasinya harus keluar rumah, jangan lupa untuk terus ikut protokol kesehatan. Nah, sebelum kita tutup, gue juga mau ingetin lagi untuk support kita Obaku Podcast dengan cara follow Instagram kita @obakupodcast, dan jangan lupa untuk like, comment, share video ini. Dan kalian juga bisa cek Instagram PR Parade karena mereka bakal ada update-update selanjutnya. Kalian langsung follow aja. Dan kita juga punya YouTube, kalian langsung subscribe kita Obaku Podcast dan like video-video kita. Oh ya, kita juga ada Spotify, jangan lupa didengerin di Spotify. Jadi kalian bisa dengar podcast kita di Spotify dan YouTube. Sekian dari kita, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.